Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua ya, buat teman-teman semua, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kita diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah dan selalu diberi mental baja teman-teman. Amin. Dan tidak luput ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana siapa tahu dengan secangkir kopi kita bisa mendapatkan sesuatu atau inspirasi ya. Mantap jiwa. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, tetap mentalnya harus dijaga, psikolognya harus dijaga teman-teman. Jangan kebawa emosi, jangan kebawa nafsu ya, ujung-ujungnya nanti kalian bisa sakit ya, bisa stroke, nauzubillah teman-teman, jangan sampai gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, untuk keadaan kripto masih sama saja, belum ada perubahan yang terlalu signifikan per video ini dibuat. Rasanya hijau, rasa sangkut masih sama ya. Semoga saja teman-teman ketika kalian melihat video saya ini harganya sudah berbanding terbalik, jauh lebih baik lagi ya, harapannya seperti itu. Dan di sini sesuai requestan daripada teman-teman semua, sesuai permintaan teman-teman semua ya, Bang tolong updatein price ya, udah cukup lama nih nggak ada updatean, gimana kabar kelanjutannya gitu ya. Ternyata ada bocoran teman-teman, di mana target daripada price cukup ngeri gitu teman-teman. Oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu untuk price action Bitget price. Nah, jadi ini adalah chart daripada Bitget price teman-teman, yang dimana beberapa waktu yang lalu kan sempat kita gambarkan chart seperti ini. Ini belum saya rubah-rubah teman-teman, masih the real seperti ini. Kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang price ya, pasti saya masih seperti ini, nggak ada perubahan. Yang dimana saya memprediksikan bahwasanya price ini bisa turun sampai di level 17 ya, di level 17 ternyata di area sini tertahankan penurunannya ya. Siapa tahu habis dia naik ini teman-teman, dia bisa nyentuh di level 17. Kita nggak ada yang tahu karena di sini memang belum ada konfirmasi lanjutan. Oke, dari time frame daily masih terlihat sangat jelas rejection atau perlawanan dari para seller masih kuat. Nah, terbukti beberapa waktu yang lalu kan saya sempat bilang bahwasanya ketika price ini nyentuh di area sini, maka dia akan ada yang namanya rejection atau koreksi ya. Dan di sini terlihat dari time frame harian, di sini sudah terbantai oleh para seller teman-teman, terbukti ya, shadow yang dihasilkannya cukup tinggi, cukup panjang. Nah, jadi kalau kita lihat dari time frame kecil teman-teman, di sini akan terlihat jelas ya, akan terlihat jelas, yang dimana teman-teman kalau kita lihat bersama ya, di sini next target daripada price ketika dia mau melakukan penurunan, kalau kita lihat dari time frame daily kan belum kelihatan ya, belum kelihatan teman-teman di mana dia akan mencapai di area titik pemantulan, kita belum tahu ya. Jadi di sini kalau kita boleh gambarkan teman-teman, maka price action price ini ketika dia mau melakukan koreksi jauh ke bawah, maka dia akan tertahan dulu di level ini. Kemungkinan besar akan tertahan dulu teman-teman ya. Kalau memang ini jebol fix, dia bakal nembus di area 17 teman-teman. Nah, kenapa di sini akan ada penahanan harga? Karena kalau kita lihat bersama, di mana di sini masih ada imbalance yang belum ketutup teman-teman ya, masih ada imbalance yang belum ketutup, yaitu satu candle bullish ini teman-teman ya. Ini di sebelah kirinya ini kan ada candle bullish yang kecil ini ya, ada kecil ini. Nah, sedangkan yang candle ini dengan candle sebelah kanannya ini belum nyambung teman-teman shadownya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ini kalau mau turun di sini teman-teman, berarti dia ngambil imbalance yang ada di sini, lalu ada pemantulan harga ya. Kalau itu sesuai skenario. Tapi kalau tidak sesuai, mungkin di sini kalau tertembus teman-teman, next bisa sampai di level 17. Oke, jadi kalau buat teman-teman untuk bermain scalping, ketika sudah nyentuh di zona ini, kalian bisa cek candle konfirmasinya, apakah dia ada konfirmasi untuk lanjut melakukan pantulan naik, atau malah ada konfirmasi untuk meneruskan penurunannya. Nanti kalau ada akan saya kabarkan teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya. Buat teman-teman tetap semangat lah ya dengan kondisi market yang seperti ini. Bukan hanya Bresco yang seperti ini, banyak ya aset-aset lainnya.
Oke, mungkin kalau beras ini kontrak selnya nggak ada gitu ya, mungkin loh ya, menurut opini saya pribadi, ketika kontrak selnya nggak ada, mungkin harga beras ini jauh lebih tinggi daripada saat ini ya. Cuman kontrak sel itu dibutuhkan untuk ngembangin proyek ya seperti itu. Dan saat ini secara pelan-pelan kontrak sel udah mulai dikurangin kok ya, udah mulai dikurangin. Semoga saja pengurangan kontrak sel ini semakin berlanjut, semakin menipis harapannya. Amin gitu ya. Nah, jadi di sini dari Cetox ya teman-teman. Jadi beras ini listing ke Cetox ya, dan ini udah open deposit juga teman-teman, dan trading udah start ya teman-teman. Jadi beras ini sudah secara resmi terdaftar di Cetox teman-teman ya, walaupun exchange kecil teman-teman ya. Semoga saja setelah exchange kecil ini akan segera datang fajar yang dimana exchange besar semoga lekas masuk teman-teman, karena masih ada beberapa exchange lah sesuai target 10 exchange ya, masih ada beberapa exchange yang harus dipenuhi oleh tim Bryce. Semoga saja sisanya itu adalah exchange besar. Nah, informasinya dari Bryce official grupnya ya teman-teman. Jadi di sini dari developernya sendiri ya, pengembang selaku pengembang daripada Bryce, dia berbicara nih terhadap komunitasnya ya. Selamat pagi Bryce ya, hari-hari baik ke depan. Oke, jadi kalau kita mengacu pada perkataan hari-hari baik ke depan, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang cukup menarik untuk beberapa hari ke depan gitu ya. Semoga saja teman-teman. Dan di sini pun ada tanggapan yang cukup menakjubkan sebenarnya. Dan di sini pun dari komunitasnya Bryce sendiri teman-teman, aku sedang menunggu hari-hari baik itu. Nah, di sini jawaban yang sangat-sangat mencengangkan datang dari developer Bryce juga teman-teman, menanggapi pernyataan dari Army Bryce ya, atau komunitas Bryce. Aku sedang menunggu hari-hari baik gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kabar baiknya adalah kita akan menghancurkan ATH. Oke ya, ini langsung dari developernya Bryce ya, dia mengatakan kabar baiknya adalah kita akan menghancurkan ATH. Oke, jadi target daripada Bryce sendiri teman-teman ya, mungkin di tahun ini dia ATH ya, harapannya seperti itu ya. Semoga saja sih nggak lama gitu ya kan, semoga saja dalam waktu dekat ini dia bisa ATH teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi chartnya ya kan, memang dia masih ada potensi sih buat koreksi turun lagi ke bawah gitu. Jika teman-teman yakin dengan price gitu teman-teman ya, kalian bisa melakukan DCI di harga saat ini ya, sudah cenderung murah gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian ingin bermain scalping untuk cari cuan harian teman-teman ya, kalian kalau mau lihat chartnya seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, kalau menurut TA saya seperti itu, dia akan menutup imbalance dulu sebelum ada reaksi pantulan ke atas lagi. Tapi kalau memang area tersebut nggak bisa menopang penurunan Bryce, tidak menutup kemungkinan bakal bisa tembus di level 17 itu teman-teman ya. Dan saya pun sebenarnya juga pasang jaring meskipun nggak terlalu banyak teman-teman ya, pasang jaring teman-teman. Saya itu ada Bryce yang memang saya setting di harga Rp1 ada ya, saya setting di harga lebih dari Rp1 ada. Nah, kenapa saya masih pasang jaring di kepala 17? Itu saya untuk mencari cuan dalam tanda kutip ya, ketika memang saya udah dapat keuntungan sekitar ya, mungkin menurut saya pribadi dapat 2 bungkus rokok, 2 bungkus hisapan kebul-kebul gitu teman-teman, dan secangkir kopi ya, mungkin saya tarik dulu untuk nyambung hidup gitu loh maksudnya teman-teman ya. Jadi buat para komunitas Bryce, tetap semangat, kurangi sambat. Kenapa? Ya karena memang bukan hanya Bryce yang mengalami kehancuran harga, melainkan overall ya. Bayangkan saja ketika chart daripada Bitcoin kemarin yang tiba-tiba dump sampai ke 25.000, itu kalau terjadi di aset selain Bitcoin pasti sudah dianggap scam. Tapi kalau terjadi di Bitcoin, apakah ada yang nganggap itu scam? Nggak ada teman-teman ya. Padahal memang ya itu permainan benar sebenarnya ya. Kita sebagai pemain retail, pemain teri, pemain cupang ya hanya bisa melongo melihat para bandar ketika memang memanipulasi harga ya. Jalan satu-satunya untuk pemain retail apa? Ya sabar teman-teman sampai masa di mana bull run datang gitu teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali kita melewatkan momentum untuk take profit.
Oke, karena saya sering bilang ketika ada presentasi kenaikan harga yang bisa dikatakan cukup tinggi, bahkan sampai puluhan persen, 30%, 40%, 50%, potensi koreksi akan ada. Karena apa? Semua orang yang berada atau yang beli di bawah, mereka berbondong-bondong untuk ngambil sebagian dari keuntungan. Itu sudah hukum alam seperti itu. Kalau kalian nggak mau ambil momentum tersebut, ya kalian jangan emosi ketika harga tersebut koreksi. Nggak mungkin harga tersebut akan terus cenderung naik, naik, dan naik tanpa adanya koreksi. Ya, itu suatu aset yang sangat-sangat mustahil terjadi. Sekelas Bitcoin aja, induk daripada cryptocurrency, mengalami hal yang serupa kok. Ketika dia naik tinggi, pasti akan ada yang namanya koreksi, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Salam cuan.